Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Bertemu lagi dengan saya Suwandi. Saya saat ini ditugaskan di UPTD Rumah Promosi dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu materi dari menumbuhkan tim efektif, yaitu strategi menumbuhkan tim efektif. Baik, kita akan mulai materi kita, strategi menumbuhkan tim efektif. Beberapa strategi untuk membangun tim kerja efektif agar bisa mencapai tujuan dari suatu organisasi atau tujuan dari dibentuknya tim itu, antara lain beberapa strateginya tersebut adalah: satu, strategi menyusun tujuan tim, kemudian strategi menyusun struktur tim, kemudian strategi mewujudkan tim kompeten, kemudian strategi meningkatkan komitmen tim, strategi membangun kerjasama kondusif, kemudian strategi meningkatkan standar keberhasilan, dan terakhir adalah strategi meningkatkan dukungan pihak luar. Kita akan membahas satu persatu strategi ini. Kita akan masuk terlebih dahulu ke strategi menyusun tim tujuan. Strategi ini mempunyai beberapa isi, antara lain tujuan dibuat semaksimal mungkin, kemudian mencerminkan nilai yang dimiliki semua anggota tim. Gunakan kata-kata yang menggugah atau menggambar atau gambar untuk menjelaskan tujuan tim. Tetapkan tujuan yang tinggi namun tetap mungkin untuk dicapai. Jadi kita tetap harus menetapkan tujuan, ekspektasi atau target yang tinggi, tetapi kita harus bisa membaca bahwa dengan kemampuan kita saat ini kita akan bisa mencapai tujuan tersebut. Kemudian hindari tujuan yang membingungkan. Tujuan harus spesifik dan terukur. Jadi untuk membuat strategi menyusun berdasarkan tujuan tim, hal-hal tersebut yang harus kita lakukan. Kemudian strategi lain yang bisa kita lakukan adalah strategi menyusun struktur tim. Pada strategi ini ada beberapa langkah, yaitu menentukan struktur dan tata laksana tim yang menyeimbangkan antara proses dan proses dan hasilnya. Jadi kita harus menentukan struktur tata laksana tim sehingga dalam proses yang ada di dalam tim tersebut akan seimbang antara effort yang dikeluarkan dengan hasil yang akan dicapai. Kemudian buat struktur yang memungkinkan adanya feedback. Kemudian struktur dioptimalkan guna komunikasi antar anggota maupun pihak luar berjalan lancar. Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi untuk pencapaian tujuan. Strategi yang selanjutnya adalah strategi mewujudkan tim kompeten, di mana untuk melaksanakan hal ini kita harus melakukan perekrutan anggota tim yang sesuai dengan kompetensinya, dengan tujuan dan kebutuhan tim. Kemudian melakukan pengembangan terhadap kompetensi anggota tim dengan melalui beberapa cara, antara lain coaching, mentoring, counseling, dan training. Kemudian kita juga membangun tim dengan meningkatkan kekuatan yang unik di setiap orang. Jadi kita harus bisa melihat, membaca apa kemampuan dari tim kita yang bisa memberikan nilai positif bagi tim kita. Hal-hal yang unik yang justru bisa menjadi pendongkrak untuk kemajuan tim kita. Kemudian strategi lain adalah strategi meningkatkan komitmen tim, di mana dengan strategi kita akan meminta masukan anggota tim, kemudian memastikan anggota tim mempunyai nilai yang sangat berharga, kemudian membangun identitas tim yang inklusif di mana semua anggota tim merasa bagian dari tim. Kemudian menjelaskan kepada anggota tim tentang keterkaitan kontribusi tim terhadap kesuksesan organisasi. Langkah-langkah inilah yang harus ditempuh jika kita memilih strategi meningkatkan komitmen tim. Strategi selanjutnya adalah membangun kerjasama yang kondusif, di mana untuk mencapai strategi ini yang akan dilakukan adalah memfasilitasi anggota tim untuk menemukan cara berhubungan dengan orang lain secara baik.
Kemudian menciptakan tradisi-tradisi yang mewujudkan kebersamaan dalam tim. Misalnya, kita sering-sering mengadakan pertemuan keluarga, jadi tidak hanya berbicara dengan anggota tim, tetapi juga kita bisa menggali lebih dalam terhadap keluarganya, kebiasaan, dan lain-lain. Kemudian memberikan dukungan kepada anggota baru dalam tim. Kita harus memberikan dukungan, memberikan teladan, tidak memberikan tekanan-tekanan atau memberikan tugas-tugas yang di luar dari yang seharusnya. Kemudian memperlihatkan semangat yang dapat memberikan energi kepada anggota tim. Jadi kita bisa memberikan contoh semangat, motivasi kepada anggota tim. Kemudian menggunakan kegagalan sebagai pembelajaran atau kebanjing. Jadi ternyata kalau nantinya terjadi kegagalan, maka kita akan jadikan kegagalan tersebut sebagai batu loncatan untuk bisa mencapai keberhasilan yang lebih baik. Kemudian strategi selanjutnya, strategi meningkatkan standar keberhasilan. Di mana yang dilaksanakan pada strategi adalah menentukan target kinerja yang terukur, melakukan evaluasi pencapaian kinerja, melakukan perayaan untuk menghargai pencapaian kinerja tersebut, kemudian tingkatkan urgensi kepada tim, menunjukkan identitas yang memotivasi, memberikan pengakuan terhadap anggota tim, memberikan umpan balik secara personal. Jadi apabila kita menerapkan strategi dengan dasar meningkatkan standar keberhasilan, maka langkah-langkah tersebut yang harus kita lakukan. Kita harus menetapkan bahwa target kinerja yang dilaksanakan akan apabila tercapai, maka kita akan memberikan beberapa penghargaan kepada tim. Kita akan memberikan kesempatan kepada tim untuk memberikan feedback terhadap apa yang telah tim laksanakan. Dan yang terakhir, strategi yang bisa dilaksanakan adalah strategi meningkatkan dukungan dari pihak luar. Strategi dapat ditempuh dengan cara mengkomunikasikan visi dan tujuan tim terhadap stakeholder, baik itu internal maupun eksternal, kemudian menciptakan hubungan tim dengan stakeholder, dan menunjukkan kepada stakeholder eksternal bahwa tim memainkan peran penting dalam mencapaikan tujuan. Kemudian menunjukkan keberhasilan tim. Strategi ini adalah dilakukan dengan kita menunjukkan kemampuan kita kepada pihak luar, yang kemudian kita mengharapkan bahwa pihak luar bisa mendukung kita secara moral maupun material. Baiklah, itu tadi beberapa strategi yang bisa kita laksanakan untuk menumbuhkan tim efektif. Sekian, terima kasih. Maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.